Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Ada hubungan apa Keisha Al-Mansur dan Yusuf Mansur? Begitulah channel YouTube Thaibah TV mengupload sebuah video. Ini diuploadnya 2 hari yang lalu ya teman-teman. 2 warga Cipondo, Tangerang merasa terpedaya dengan CV Keisha Al-Mansur, property agent, bermaksud membeli rumah lewat perusahaan itu. Setelah uang mereka setor, namun rumah tak kunjung dimiliki dan uang tak kembali. Lalu muncul Jam'an atau Yusuf Mansur dalam masalah mereka. Sebenarnya ada hubungan apa Jam'an Mansur dengan perusahaan itu, teman-teman? Mari kita simak bersama video Pak Darso Arif dari Thaibah TV, teman-teman. Saya Khalid Al-Walid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Thaibah TV. Di hari Ahad tanggal 2 April 2022 bertepatan dengan hari ke-11 kita menjalani ibadah Ramadan. Saudara-saudara, pada tanggal 6 Maret yang lalu saya diundang oleh 2 orang yang mengaku bernama Adri dan Iing. Saya kemudian datang bersama Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto yang sudah kita kenal lewat video-video saya. Kami kemudian bertemu di Green Lake, sebuah kawasan bisnis yang jaraknya hanya sepelemparan batu ke rumahnya Jam'an yang berada di daerah Cipondo, Tangerang. Saudara-saudara, Adri dan Iing kepada kami mengaku bahwa mereka merasa telah ditipu oleh sebuah perusahaan properti bernama CV Keisha Al-Mansur Property Agent, yang nanti pada berikutnya saya cukup menyebutkan dengan Keisha Al-Mansur. Keisha Al-Mansur ini beralamat di Jalan Dongkal, Ketapang, nomor sekian, RT RW sekian. Iing dan Adri kemudian bercerita kepada saya, pada kami maksudnya, bahwa pada tahun 2018 yang lalu Keisha Al-Mansur menjual rumah dalam klaster-klaster di beberapa lokasi yang masih berada dalam wilayah Cipondo, Tangerang. Kemudian merasa lokasinya cocok dan harganya terjangkau. Iing dan Adri kemudian membeli rumah lewat Keisha Al-Mansur ini dengan cara mereka menyetorkan sejumlah uang kepada perusahaan tersebut. Iing umpamanya pada tanggal 6 April 2018 menyetorkan uang sebesar 200 juta. Dalam kwitansi disebutkan bahwa uang itu adalah untuk pelunasan DP unit klaster Radioron, luas tanah 75 meter persegi. Kwitansi ini ditandatangani oleh HA sebagai direktur dari CV Keisha Al-Mansur. Ini kwitansinya yang ditunjukkan kepada saya. Iing menggunakan nama istrinya sebagai dalam kwitansi ini. Kemudian Iing menyetorkan lagi uang sebesar 12 juta itu pada tanggal 8 Desember 2018. Dalam kwitansi disebutkan uang ini sebagai pembayaran granit dan batu alam. Juga ditandatangani oleh HA sebagai direktur dari CV Keisha Al-Mansur. Kepada saya, Iing juga menunjukkan sebuah foto, yakni foto Pak HA, pemilik atau direktur dari Keisha Al-Mansur, yang sedang berfoto bersama dengan Jam'an Nur Khatib Mansur. Terlihat akrab sekali mereka di fotonya ya. Oke.
Sedangkan Adri sendiri tidak menunjukkan kwitansi, tapi dia mengaku kepada saya bahwa dia telah menyetorkan uang kepada Keisha Al-Mansur sebesar 100 juta. Sedangkan Iing tadi telah menyetorkan sebesar 212 juta. Nah, saudara-saudara, masalah mulai timbul ketika Keisha Al-Mansur tak kunjung menyelesaikan pembangunan rumah para konsumen yang sudah memesan rumah mereka. Bukan hanya itu, menurut Adri dan Iing, pada tahun 2019 lalu, HA sebagai direktur dan pemilik CV Keisha Al-Mansur itu menghilang. Sampai tahun 2023 ini, Adri dan Iing mengaku bahwa HA belum juga menampakkan dirinya di Cipondoh, atau setidaknya mereka belum menemukan HA. Akibatnya, karena tidak dilanjutkan pembangunan rumah dan HA menghilang, akibatnya rumah-rumah yang sudah terlanjur mulai dibangun oleh Keisha Al-Mansur yang prosesnya tidak dilanjutkan, itu akhirnya dibangun sendiri oleh para pemilik lahan dengan menggunakan biaya mereka sendiri. Juga ada pemilik lahan yang menggunakan nama perusahaan lain. Nah, para pemilik lahan ini kemudian menjual rumah itu kepada konsumen lain. Konsumen yang sudah menyetorkan uang kepada Keisha Al-Mansur jelas tak bisa mengklaim rumah yang telah dibangun oleh para pemilik tanah itu. Rupanya menurut Adri dan Iing, Keisha Al-Mansur belum menyelesaikan hak-haknya kepada pemilik lahan. Tahun 2019, setelah HA menghilang itu, konsumen yang berjumlah kurang lebih 70 orang, termasuk Adri dan Iing, itu mulai ribut-ribut. Bahkan mereka mulai melakukan langkah-langkah hukum dengan memakai jasa pengacara. Menurut Adri dan Iing, Jam'an juga mengaku sebagai korban dari Keisha Al-Mansur. Jadi setelah mulai para konsumen itu mulai ribut-ribut, Jam'an muncul. Nah, saat itulah Jam'an mengaku bahwa dia juga merupakan korban dari Keisha Al-Mansur dengan kerugian sebesar 8 miliar. Begitu yang dikatakan oleh Adri dan Iing. Jam'an kemudian beralasan, selain mengaku juga rugi, dia beralasan bahwa akan mengambil alih proyek Keisha Al-Mansur. Untuk itu Jam'an bersedia mau mengganti atau mengembalikan uang para konsumen ini. Kepada Jam'an dan Adri, Jam'an mengembalikan uang kepada Adri sebesar 10 juta dan kepada Iing, Jam'an mengembalikan uang sebesar 20 juta. Itu terjadi pada tahun 2022 yang lalu, belum lama ya. Nah, ketika itu Jam'an menurut Adri dan Iing berjanji bahwa Jam'an akan mengembalikan semua uang mereka dalam 1 tahun, yakni tahun 2022. Nyatanya menurut Adri dan Iing, sampai dengan saat ini janji Jam'an itu tidak pernah direalisasikan, termasuk dengan konsumen yang lain yang berjumlah 70 orang itu. Jadi setelah ribut-ribut baru Jam'an muncul dengan pengakuan seperti itu. Saudara-saudara, jika pengakuan Adri dan Iing ini benar adanya soal peranan Jam'an di sini, maka secara logika saya pribadi itu belum bisa menerima. Begini, Jam'an datang mengaku sebagai korban dari Keisha Al-Mansur dengan kerugian 8 miliar. Tetapi dia
tidak mengambil tindakan hukum apa-apa. Lalu dia memilih mengganti uang Adri, Iing, dan mungkin juga beberapa orang, walau hanya sedikit uang penggantinya. Lalu Jam'an mengakui bahwa akan mengambil alih proyek Keisa Al-Mansur. Jadi sebenarnya kita patutlah bertanya apa hubungannya antara Jam'an dengan Keisa Al-Mansur. Apa sebenarnya hubungan mereka? Nah, saudara-saudara, sehari setelah pertemuan kami dengan Adri dan Iing, keesokan harinya, yakni pada tanggal 7 Maret, saya ditemani oleh Iing mendatangi lokasi-lokasi pembangunan rumah yang dijual oleh Keisa Al-Mansur itu. Sebelum ke lokasi-lokasi itu, saya oleh Iing diajak melihat rumahnya Pak HA. Rumah itu terlihat normal-normal saja, ada penghuninya begitu dilihat dari luar. Ada mobil yang diparkir dan motor yang diparkir di halaman rumah. Hanya Iing mengatakan bahwa memang walaupun tampak normal, tapi HA sesungguhnya tidak berada di rumah itu dan entah kemana. Nah, berikut ini saya akan memberikan video bagaimana saya dan Iing mendatangi lokasi-lokasi tempat Keisa Al-Mansur membangun rumah-rumah itu, dan Iing juga bertutur kepada saya bagaimana nasib rumah dia dan lain sebagainya. Saudara-saudara, jika video berikut ini bermanfaat bagi kita semua, saya silakan untuk share sebanyak mungkin, dan insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang lain saya akan melanjutkan video tentang temuan-temuan saya menyangkut proyek Keisa Al-Mansur ini. Demikian saudara-saudara perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan Ramadan tahun ini dengan baik, dan Allah mempertemukan kita semua dengan Ramadan-Ramadannya pada tahun-tahun yang akan datang. Silakan di subscribe. Kemudian saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu contoh perumahan dari pengembang yang berasal namanya Bapak Haji Amanah dulu, sekarang udah terbengkalai atas nama beberapa orang. Kalau tidak salah sama Pak Haji Agus, Bapak Priyo, sama Sri. Iya. 3 orang yang pesan. Cuma lanjutannya ya seperti ini. Ini Diteruskan cuma dibayar DP tanah kalau nggak salah 300 juta. Habis itu karena tidak diteruskan pembayarannya, jadi pembangunan tidak dilanjutkan juga. ini udah berapa lama terbengkalai ini? Ini sejak tahun 2018. 2015 ya. Iya, sampai sekarang. Ini daerahnya mana nih, Ini Bang I? daerah Poris. Poris ya. Maksudnya Poris Indah. Oke. Kelurahan Poris. Oke. Ya, kita lanjut. Salah satu ya. Nanti akan saya tunjukkan lagi beberapa tempat lain yang saya pesan juga sampai sekarang tidak menerima unit, Ya. dan pengembalian pun berjalan secara alot. Oke, Bang I, kita lanjut. Siap. Ini lokasi rumahnya ya, Bang I ya. Ya. Di mana nih, Bang I? Ini lokasinya di Radioron. Iya gitu ya. Iya. Ini rumahnya dalam sini ya. Iya. Ada berapa unit itu? Ini sekitar 10. Punya Bang I berapa unit? Ini saya 1 unit. 1 unit ya. 75. Sekarang jadi rumah siapa? Kurang tahu, orang lain yang nempatin. Tempatnya ya. Iya. Oke. Ini daerahnya mana nih? Radioron. Radioron. Masuknya Radioron tuh Tapang atau Tapang ya. Ini jadi Kenanga. Kenanga ya. Jadi lokasinya ditempatin oleh Orang lain. orang lain ya. Tetap. Oke. Oke, Bang I. Kita doakan biar perjuangannya berhasil ya, Bang. Siap. Oke. Bang I, ini lokasi apa, Bang I? Ini juga sempat diperkirakan mau dibangun
Ya, dibikin klaster juga ya. ini ya. Garapannya cuma. Sudah ada yang Belum ada yang ini. Pas saya dikasih tunjuk ke tempat ini mau dibangun juga. Ini lo- sama salah satu orang kepercayaan amanah. lokasinya di mana nih tepatnya nih? Ini Kenanga. Di Kenanga di Cipondo ya? Ya, Iya, iya. Kenanga. Luas juga nih ya. Luas. Iya. Sudah keburu kolaps jadi nggak jadi dibangun. Gitu ya. Keburu aduh ya. Keburu Masalah. kabur. Kabur. Iya, iya. Kalau rumah-rumah ini ada berapa unit ini? Ini kalau ini saya kurang tahu kalau ini. Iya, iya. Iya. Dulu nggak ada ya. Iya, iya. Mungkin ada pengembang lain yang nerusin atau pemilik tanah apa gimana saya kurang Iya. tahu. Yang jelas sebelah sini proyeknya Arab mau dibangun dulu. Gini ya. 2018. 2018 juga ya. Bang Iing, jadi secara umum modusnya ini seperti apa yang Anda tahu nih modusnya? Secara global dia itu membeli tanah, Ya, mendepet tanah ke pemilik, ya, terus dibangun ya, biar menarik konsumen ya, bahwa progres pembangunan perumahannya sedang berjalan. ya, Tapi setelah itu macet, ya. dengan Pembangunannya mandek, alasan tidak jelas, ya, akhirnya kita salah satu customer ya merasa dirugikan, sedangkan urusan dia dengan pemilik tanah belum selesai. belum selesai. Nggak hanya 1-2 tempat saja gitu, hampir Iya. keseluruhan ini tidak diselesaikan. Iya. Dan ada yang akhirnya diteruskan oleh pemilik tanah sendiri. Ada yang diteruskan sama pemilik tanah, jadi si customer langsung berhubungan dengan pemilik tanah. Kalau- Cicilannya langsung setelah surat-suratnya Ya, diserahkan kepada pemilik tanah. itu masih bagus. Tapi kalau dijual kepada orang lain lagi, Ya lebih runyam lagi ya. Iya. Kayak punya antum ini kan? Iya. Oke, Bang. Masalahnya kita yang duluan harusnya menempatin Justru tidak tempatin jadi. orang lain. Yang dipakai orang lain. Sedangkan uangnya hilang, Sedangkan uangnya sampai sekarang belum selesai dikembalikan. dikembalikan. Oke. Bang ini Kenanga Cipondo ya? Ya. Oke, oke. Makasih.